Oke, salam Godspers yang ada di seluruh dunia. Kembali lagi bersama saya Pidus Malaya dalam podcast kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik. Oke, sebelumnya saya sebagai moderator yaitu Pidus Malaya dan dua rekan narasumber saya yaitu Beatrix dan saya Paula. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya kasih tahu dulu bahwa topik kita kali ini adalah mengenai peran Roh Kudus dan karunia bahasa roh. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bertanya nih mengenai tanggapan para narasumber saya nih. Bagaimana nanti kelanjutannya kita dalam pembahasan topik ini? Saya ke Beatrix terlebih dahulu deh. Oke, jadi dalam pembahasan kita ke depannya mungkin saya akan lebih banyak mengutip dari buku yang sudah dibaca, yang sudah saya baca, yaitu Christian Theology punya Erik Erikson. Jadi nanti mungkin informasinya akan banyak terkait dari buku tersebut. Oke, kalau dari Paula? Kalau dari saya sendiri nanti kita akan membandingkan bagaimana perspektif dari gereja GKSBS, dan kemarin juga kita sedang melakukan wawancara, kita akan melihat perbandingannya. Berarti kalau ini mengenai pandangan James Christian, dan kalau dari Paula mengenai perbandingan dari gereja yang telah diwawancara. Iya. Oke, karena Beatrix tadi lebih fokus kepada Erikson mengenai peran Roh Kudus itu. Nah, boleh dijelaskan nggak ke pemirsa bagaimana sih pandangan Erikson itu mengenai peran Roh Kudus itu sendiri? Oke, jadi menurut Erikson itu uniknya dia memulai dengan menegaskan bahwa Roh Kudus ini adalah titik di mana Trinitas itu menjadi pribadi bagi orang percaya, di mana keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa, Anak itu diterapkan dalam kehidupan orang percaya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai pemberi kehidupan, bukan hanya memulai tetapi juga menyertai kehidupan orang percaya dalam pertumbuhan rohani. Berarti bisa juga Roh Kudus juga memelihara ya? Gitu ya? Bukan hanya memulai tetapi juga memelihara sepanjang proses perjalanan rohani. Kalau dari Cici ada tambahan sedikit atau? Iya betul. Ya ini sangat relevan ya dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh pendeta salah satu pendeta di KSBS gitu ya, yang menekankan bahwa memang Roh Kudus itu mempertahankan jemaat dan menemani umat. Jadi di sini saya catat ya bahwa mereka tuh melihat Roh Kudus itu sebagai kehadiran Allah yang selalu menyertai secara aktif dalam aspek kehidupan kita. Oke. Terakhir nih, apakah ada tambahan dulu nih dari Beatrix sebelum kita masuk ke poin selanjutnya? Benar sih, berdasarkan yang sudah disampaikan Paula, bahwa Roh Kudus itu berperan dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari menyiapkan, melahirbarukan, menolong manusia di dalam doa, kemudian memelihara dalam pertumbuhan kehidupan rohaninya. Jadi Roh Kudus itu benar-benar berperan dalam pertumbuhan rohani. Berarti ya memang peran Roh Kudus begitu sangat penting ya untuk proses kehidupan manusia. Nah, oke guys. Nah, sekarang kita itu masuk ke inti diskusinya ya. Nah, kita tahu bahwa bahasa roh itu banyak yang digunakan oleh orang-orang sembarangan nih. Nah, dan itu juga sering menjadi perdebatan yang bahwa bahasa roh itu pada dasarnya tidak boleh dipakai oleh sembarang orang. Memang hanya orang-orang yang bisa gitu. Nah, bagaimana Erikson menjelaskan orang-orang yang mendapat karunia bahasa roh ini? Oke, sebelum masuk ke situ, Erikson menjelaskan bahwa bahasa roh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu bahasa roh yang dikenal dalam peristiwa Pentakosta yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2, bahwa jemaat atau orang-orang yang berada di tempat di mana bahasa roh itu terjadi, mereka mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan itu dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Walaupun disampaikan dalam bahasa lain, tapi mereka dapat mendengarkannya dalam bahasa ibu mereka. Kemudian yang kedua itu terjadi di Korintus, yang ditemukan di Korintus atau di dalam zaman sekarang ini, di mana bahasa roh itu dikatakan sebagai ucapan suku kata yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Seperti mengucapkan satu kata kemudian dengan kata yang selanjutnya itu tidak saling berhubungan. Jadi Erikson membedakan bahasa roh itu dalam dua hal tersebut. Nah, kayaknya buat kita semakin menanya. Nah, saya mau nanya ini ke Paula. Apakah di dalam kehidupan jemaat modern saat ini itu masih ditemukan hal yang seperti itu, terutama dalam ketika Paula melakukan wawancara di gereja yang diwawancara? Oke, menariknya ya dari gereja yang sudah diwawancarai yaitu GKSBS itu secara umum mereka tuh tidak menggunakan bahasa roh, tapi ya mereka tuh mengakui secara teologis bahwa ya bahasa roh itu memang digunakan Allah untuk menyampaikan kehendaknya. Jadi memang mereka mengakui bahwa itu ya sarana Allah gitu loh untuk menyampaikan kehendaknya. Tetapi mereka juga percaya bahwa tidak semua orang itu mendapatkannya. Berarti masih ada hal seperti demikian. Iya. Nah, ada tambahan dari Beatrix mengenai pandangan Erikson dengan ini? Oke, jadi mungkin terkait keberlakuannya ya. Jadi Erikson itu berpendapat bahwa karunia, ada dua pendapat sih. Ada pertama bahwa karunia mujizat itu tidak lagi diberikan kepada
jemaat saat ini karena itu udah dibatasi pada masa-masa para rasul. Tetapi dia juga berpendapat lain bahwa roh itu bisa memberikan karunia sebebasnya kapanpun ia mau. Tapi Erikson sendiri menyimpulkan bahwa secara alkitabiah itu tidak dipastikan secara mutlak karena Allah sendiri dapat menetapkan kembali kapanpun ia mau sesuai dengan kehendak Allah. Paling tidak kembali lagi kepada kitab dan dia kembali lagi kepada kehendak Allah. Iya, Oke. benar. Oke, saya ke Paula. Bagaimana pandangan GKSBS mengenai ini? Dia ini ada di posisi mana? Di pendapat pertama atau pendapat kedua? Oke, jadi dari hasil analisis yang sudah disampaikan oleh Beatrix tadi bisa disimpulkan bahwa GKSBS itu menganut yang kedua gitu ya, bahwa ya itu bebas memberikan karunia itu kapanpun ia mau. Artinya memang tidak dibatasi waktunya. Dan tapi dalam praktiknya memang benar-benar gereja GKSBS itu harus berhati-hati ya. Yang penting mereka itu landasannya itu tetap berpegang pada Alkitabiah, terkhususnya misalnya di 1 Korintus 14 gitu. Jadi dalam ibadah umum pun mereka juga harus ada penafsir karena kan mereka memang tidak umum ya dengan berbahasa roh gitu, tapi yaitu mereka menekankan bahwa ya karunia itu tuh harus membangun jemaat, jangan sampai karunia itu tuh hanya untuk pemuasan pribadi aja. Oh, ya, sungguh penanya yang menarik ya. Nah, sekarang saya mau ke Paula dulu deh. Tolong jelaskan bagaimana pandangan atau praktik GKSBS mengenai pemahaman ini. Oke, jadi hasil wawancara kemarin tuh sangat luar biasa menurut saya. Jadi pertama GKSBS itu memiliki pendekatan yang baik ya. Mereka mikir secara holistik. Artinya di sini ya, mereka tuh membahas karunia itu bukan hanya tentang berbahasa roh saja, tapi juga ada hiburan, penguatan, bahkan masih banyak lagi karakternya dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan. Jadi yang kedua, mereka mengajarkan bahwa ya bahasa roh itu bukan satu-satunya karunia dan tidak semua orang tuh mendapatkan karunia yang sama. Artinya setiap orang punya karunia yang berbeda-beda gitu ya. Bahkan ini menurut saya sejalan ya dengan 1 Korintus 12 ya, yang mengatakan bahwa setiap orang itu punya karunia masing-masing gitu. Nah, yang menarik juga GKSBS ini juga menekankan bahwa ukuran kedewasaan itu bukan dinilai dari bahasa roh saja, tapi buah dari roh itu. Gitu loh. Ya, jadi mereka mengajarkan bahwa bukti nyata pekerjaan kudus itu adalah kasih, sukacita yang ada dalam Galatia 5. Apakah ada tantangan yang mereka hadapi saat mempraktekkan ini? Ya, jujur kemarin pendetanya mengatakan bahwa ada gitu ya. Mereka mengatakan bahwa secara jujur mengidentifikasi bahwa doktrin masing-masing itu kadang menjadi tembok yang menghalangi pemahaman terhadap perspektif lain gitu ya. Mereka juga menyadari kecenderungan untuk terlalu berpatokan pada benar salah sehingga kurang fokus pada karena lain. Nah, dari poin yang sudah disampaikan oleh Paula, apakah ada tanggapan dari Beatrix? Mungkin dari saya sendiri itu terkait kesadaran adanya tembok doktrin itu merupakan langkah pertama di mana kita menyadari bahwa doktrin yang dimiliki itu berbeda-beda, bukan berarti kita berpatokan pada benar salah yang dibilang tadi, tetapi kesadaran bahwa doktrin yang berbeda-beda itu merupakan langkah pertama untuk kita melihat bahwa karunia itu berbeda-beda untuk setiap orang, bukan dari satu karunia aja. Oke. Nah, wah sayang sekali ya waktu kita udah selesai dan berakhir pula sesi podcast kita di sesi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan kepada dua narasumber saya. Terima kasih sudah datang. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kita kali ini itu di mana GKSBS memiliki pandangan sejalan dengan Erikson mengenai peran Roh Kudus dan karunia bahasa roh. Kemudian GKSBS juga maupun Erikson ini menegaskan bahwa ukuran kedewasaan rohani bukanlah karunia spektakuler, melainkan buah rohani yang mencerminkan karakter Kristus. Nah, yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa diperlukan keseimbangan yang terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus agar tetap berakar dan namun tetap menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi. Nah, demikian podcast dari saya, Pidus Malaya. Saya Beatrix, saya Paula. Kami mengucapkan Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.